Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Marilah kita memperkuat daya iman kita dengan cara berlangganan. Klik tombol subscribe. Marilah kita berlomba-lomba menebarkan kebaikan dengan cara share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada topik kali ini tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam masalah ini dirinci sebagai berikut. Waktu awal. Untuk mengetahui kapan waktu awal sahnya sembelih hewan kurban kita, mari kita perhatikan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini adalah sholat, yakni sholat Idul Adha. Kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Barang siapa melakukan seperti itu, maka dia telah mencocoki atau sesuai dengan sunnah tuntunan kami. Dan barang siapa yang telah menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah daging sembelihan biasa yang dia berikan untuk keluarganya, bukan sembelihan kurban sedikit pun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah menyembelih sebelum sholat, maka itu hanyalah sembelihan untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih setelah sholat, sungguh telah sempurna kurbannya dan telah mencocoki atau sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, hadis Jundub bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah sholat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah melakukan sembelih sebelum sholat, maka hendaknya dia menyembelih lagi seekor kambing lainnya sebagai gantinya. Dan barang siapa belum menyembelih sampai kami telah selesai sholat, hendaknya dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Keterangan Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata, adapun waktu penyembelihan hewan kurban adalah seharusnya disembelih setelah selesai sholat bersama imam. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan setelah terbit matahari, di agak-agak kira-kira matahari qaida ram'in, setinggi tombak. Setelah diukur matahari setinggi tombak itu 12 menit. Jadi matahari naik setinggi tombak 12 menit dari syuruk. Saya lihat di jam Batam matahari terbit jam 6:05. Tambah 12 jam 6:05 tambah 12 jam 6:17. Itu sudah boleh. Ketika itu telah sah kurbannya berdasarkan ijma atau keputusan kesepakatan para ulama. Syekhul Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, barang siapa menyembelih sebelum sholat id karena lupa atau karena kebodohannya tidak tahu hukumnya, tetap tidak sah kurbannya. Guru kami Syekh Abu Abdirrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizullah berkata, inilah yang sahih atau benar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil dan juga tidak sah
melakukan sembelih sebelum terbitnya matahari hingga setinggi tombak atau lembing. Inilah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah tuntunan beliau, serta sunnahnya jalan yang ditempuh kaum muslimin. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau juga berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah membatalkan sembelihan kurban yang telah dilakukan sebelum sholat pada hari itu, kecuali karena memang mereka melakukan sembelihan itu sebelum sholat Id. Barang siapa yang telah menyembelih sebelum sholat atau sebelum waktu yang telah ditentukan, khususnya bagi orang yang mempunyai uzur, maka tetap saja sembelihannya itu bukanlah termasuk ibadah kurban sedikitpun. At-tajliyah al-akhmalil hadil wal udzihiyah. Demikian itulah pembahasan tentang waktu awal untuk melakukan sembelihan kurban, yakni sesudah melakukan sholat Id. Adapun waktu akhir untuk melakukan sembelihan kurban adalah hingga terbenamnya matahari pada akhir-akhir hari-hari tasyrik. Dan yang dimaksud dengan hari-hari tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya kurban, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dinamai dengan hal itu adalah dikarenakan tasrikul lahm atau perdendengan daging, yakni menjemur daging bawah terik matahari agar menjadi kering. Para ulama yang berpendapat bahwa akhir untuk melakukan sembelihan kurban adalah akhir hari-hari tasyrik. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Mut'im, Ibnu Abbas, Atha, Al-Hasan Al-Basri, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa Al-Asadi, seorang ulama yang faqih dari negeri Syam, Makhlul, Dawud Ad-Dhakhiri, dan lain-lainnya. Pendapat inilah yang dipilih oleh Syekh Al-Allah, Syekh Al-Allamah Ibnu Ba'as, Syekh Al-Allamah Ibnu Utsmani, dan Syekh Al-Allamah Muqbil Al-Wad'i rahimahumullah ajma'in, dan juga para guru kami seperti Syekh Yahya Al-Hajuri, Syekh Muhammad bin Ali bin Hizam, dan Syekh Sayyid Al-Musabi hafizullahumullah. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadis Nabi Syekh Al-Khuzali radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari-hari tasyrik tersebut adalah hari-hari diperbolehkannya terus melakukan sembelihan kurban hingga tenggelamnya matahari pada hari tanggal 13 Zulhijjah. Berdasarkan hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua hari-hari tasyrik adalah sembelihan, yakni bolehnya melakukan sembelihan kurban. Hadis riwayat Imam Ahmad. Proses penyembelihan sapi dari keluarga Mak Nani dan Mas Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu sunnah adalah menyaksikan proses penyembelihan. Nah, ini ibu hajinya Mak Nani ya. Ha ilallah wallahu akbar, Allahu akbar.